Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih ketemu lagi sama saya Dede dari Kebun Tin Pamulang. Kali ini saya akan sedikit bercerita sambil jalan-jalan ke kebun Tin Pamulang. Ini alhamdulillah Pak teman-teman, kita udah semangat lagi menanam, dan di saat yang memang kita dianjurin untuk di rumah ini, kita habiskan waktunya supaya nggak bosen ini untuk berkebun ya. Ini jari 3 pagi kata ya teman-teman. Saya akan coba ini membahas suka dukanya tanam tin ya. Ini enggak semuanya gampang ya, dan enggak semuanya juga susah, jadi ada duka dan ada sukanya. Kalau untuk senangnya teman-teman, untuk menanam tin ini, selain ini hobi, juga bisa menghilangkan kepenatan, juga ini bisa, insya Allah bisa menghasilkan. Ini kayak gini, misalnya kita mau bikin teh, ini bisa, ini daunnya lagi bagus, ini kita bisa bikin teh, daunnya kita ambil yang bagus. Karena kan kita juga nggak tahu ya, kalau yang beli itu daunnya memang yang kulakan itu memang daunnya benar daun yang diambil yang terbaik atau asal ambil. Karena kita tahu ya, kalau kita tanam sendiri kan kita tahu mana yang bagus mana yang enggak ya. Ini lagi bagus, ini kayak gini. Jadi tuh tin itu beda sama tanaman yang lain. Kenapa saya bilang beda? Karena tin itu biasanya awal perawatan, awal tanam itu dia akan ini ya, akan tumbuh dengan bagus dan ini sempurna ya, kayak gini. Misalnya ini lagi habis dipupuk ya, jadi model kayak gini dia akan tumbuh seperti ini, pesat banget perkembangannya, cepat, dan dia pun berbuah paling kalau yang genjah itu, emang pakaian genjah itu sekitar 4-6 bulanan udah bisa berbuah dan udah bisa dicangkok ya kalau mau. Dia udah bisa gede. Jadi dari itu cepet banget kayak gini misalnya nih. Nah kayak gini nih teman-teman. Ini cepet banget, ini hasil grafting. Nah, ini kebetulan kalau yang saya banyakin di sini jenis-jenis inian buah merah itu dominan sih dari Jolly Tiger yang reverse karena buahnya gede. Nah kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya itu kan tadi dari segi komersil bisa di ini nih kita cangkokin kayak gini nih. Pohon seperti ini bisa digadiin beberapa cangkokan. Dan awal pertumbuhan biasanya bagus teman-teman. Kalau tanam biasanya bagus, apalagi medianya itu pas, komposisi medianya pas. Karena media biasanya peeling ya, kita itu pas. Kalau misalnya dapat yang ini pas, ini kayak gini nih, misalnya ini cepet banget tumbuhannya kayak gini, cepet. Cuma nanti lama kelamaan dia pasti akan habis media ini ya, unsur haranya di tanaman, dia akan seperti ini teman-teman. Nah ini yang udah mulai habis, jadi kurang bagus, tinggi doang ya. Nah kalau cangkokan kayak gini nih gampang bercangkok. Ini dari segi ininya ya, pertumbuhannya cepat tadi, terus mudah dibudidayain apa diperbanyak, terus bisa menghasilkan ya, baik dari batang, daun sama buahnya itu bisa menghasilkan. Memang ada tin itu dari segi kurangnya, dia rentan banget kena hama ya teman-teman, kayak gini nih. Ini batang mudah kena hama pengerat. Ini biasanya busuk nih, apalagi kalau masih masuk fase musim hujan itu benar-benar susah. Daun bekarat, batang busuk, cangkokan pun busuk ya, gagal.
ya kayak gini, dan daunnya karatan kayak gini. Unsur haranya kalau udah habis dia jelek banget ya, kalau tin itu cepet banget. Nah bisa model kayak gini nih, jadi harus rajin dipupuk. Dan kalau disiramnya pun dia kalau misalnya kebanyakan bisa mati, bisa busuk akar, dan kalau misalnya kedikitan dia akan layu ya. Ini kalau pagi ya keadaannya kini segar. Ini nanti kita bisa lihat di sini. Nah ini kayak gini. Ini yang cangkokan yang gagal. Dan ini bahkan pohonnya layu ya. Nah kayak gini nih teman-teman. Gagal, busuk dia. Dan dia kalau masuk musim hujan itu masih kayak masa-masa yang paling sulit ya. Harus di ekstra, dikasih garam, bukan garam, kapur dolomit. Karena kalau pohon yang lain bisa dia perawatannya cukup minim kayak gini. Kayak alpukat ini segar banget ya. Pupuknya pada awal pupuk itu dengan komposisi yang sama. Kautin beda, dan sambungan pun dia kadang-kadang begini udah jadi nih. Ini bisa gagal nih kayak gini nih. Bisa gagal. Sumati ya. Pes cangkok juga nih, nanam cangkokan yang seperti ini nih. Ini kalau yang stek ya teman-teman, stek biasanya jangan seneng dulu kalau udah kayak gini. Ini juga fasenya belum lewat, fase yang tersulit pada tanam tin itu justru fase yang seperti ini. Kadang dia udah seperti ini bisa mati juga. Sama juga yang ini juga nih, yang pres cangkok kayak gini, biasanya dia bisa busuk akar juga. Contohnya kayak gini nih. Nah ini yang stekan juga banyak. Nah ini kayak gini teman-teman. Ini banyak banget hamanya. Ini ada kiong racun, ada yang siput nggak bercangkang, terus ada semut juga, ada ini juga. Ini paling ini banget, rentan banget diserang hama. Nah ini udah akarnya udah banyak nih teman-teman. Ini indikasi busuk akar tuh seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih nanam tin itu ada suka dukanya ya. Tadi kalau misalnya sukanya kita bisa budidayanya itu cepat menikmati buahnya. Kayak buahnya cepat, bisa 6 bulan 4 bulanan bisa berbuah. Kalau perawatannya bagus itu bisa berbuah dan bisa dicangkok. Cuma 2 minggu yang bukan cangkok itu 2 minggu udah bisa panen, udah bisa dicangkok. Nggak harus nunggu beberapa bulan. Dan fase yang paling susahnya itu pada saat musim hujan ya. Medianya kita bingung juga, kalau medianya yang nggak poros juga cepat busuk akar. Dan kalau misalnya dicangkok juga kemungkinan besar banyak juga yang pada mati karena busuk ya. Di media cangkokan itu basah, busuk, terus juga busuk pucuk, daunnya berkarat seperti ini. Jadi banyak ya seninya. Dan dia harus rajin dipupuk. Kalau tin itu dia nggak bisa ditumbuhin liar seperti ini doang nih. Kalau ini udah kelamaan nggak dipupuk juga, tumbuhnya kayak gini doang nih. Jadi harus rajin dipupuk juga. Jadi benar-benar ekstra perawatan ya. Nggak bisa ditinggal begitu aja. Kayak misalnya kita tanam mangga ini kita tanam aja di tanah juga, kita bisa tinggal pupuk. Proses awalnya udah dipupuk itu bisa bagus sendiri. Kalau tin kayaknya selama ini sih susah ya, agak susah, kudu dirawat yang seperti ini. Udah tanam di tanah, ini harus dipupuk terus.
karena unsur haranya juga cepet habis dia ya. Jadi pohonnya tinggi doang, nggak sehat. Oke, itu aja teman-teman sekilas tentang pohon tin. Ada berbagai ini ya, berbagai kendala. Itu insya Allah sih kalau kita rajin mengamati sih bisa ya. Oke, dari saya itu aja. Tetap semangat untuk menanam, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi tetap semangat mengisi kekosongan ya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.